banyak Bim untuk perkenalannya dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di konferensi DigiWeek 2022 dan pada sesi ini saya akan bersama-sama dengan 3 pembicara yang sudah hadir bersama dengan kita. Yang pertama saya undang Bapak Rizal Edwin Manansang selaku Asisten Deputi 4 Bidang Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pak Edwin merupakan berpengalaman di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tidak hanya di ekonomi digital saja. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Auditor Internal di Kementerian Keuangan. Yang kedua, ada Ibu Vita Sari Anggraini dari Women's World Banking selaku Deputy Policy Director. Ibu Vita memiliki 7 tahun pengalaman di bidang inklusi keuangan dan juga fokus di sektor perbankan. Sebelum pada akhirnya masuk ke dalam sektor pembangunan internasional dan menaruh fokus untuk kawasan Asia Tenggara untuk Women's World Banking. Dan yang ketiga, di sini ada Bapak Widiananto Sutanto selaku Senior Director Head of Corporate Communications dari Visa. Bapak Widiananto atau Pak Wiwit ini memiliki 13 tahun pengalaman di industri asuransi dengan posisi beliau sebagai VP Digital and Social Learning dan juga Corporate Communication di Prudential Indonesia sebelum posisinya di Visa. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk diskusi pada hari ini saya akan memulai sesi dengan mengajak ngobrol ketiga panelis yang sudah hadir dan kemudian nanti Bapak Ibu sekalian juga dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya dan tidak lupa saya juga ingin menyapa rekan saya Azizah Fauzi yang memoderatori sesi ini secara online dan juga para peserta yang sudah bergabung melalui platform Zoom. Jadi nanti sesi tanya jawabnya juga akan mengakomodir teman-teman yang bergabung secara online. Nah mungkin untuk memberikan sedikit konteks dari diskusi kita pada siang hari ini, yang kita tahu perkembangan UMKM di Indonesia itu sangat pesat dan mendorong ekonomi Indonesia terutama selama masa pandemi. Dan dari sekian banyak UMKM itu juga mayoritasnya perempuan sebagai aktor. Tapi kita lihat ternyata ada banyak tantangan yang masih dialami dan untuk itu pemerintah juga hadir untuk memberikan dukungan, begitu pula dengan aktor-aktor non pemerintah. Nah di sini kita mau coba lihat lebih jauh lagi seperti apa perkembangannya dan apakah dari regulasi atau mungkin program-program yang ada sudah berjalan gitu. Mungkin yang pertama saya mau tanya ke Pak Edwin dulu nih Pak. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas kebijakan gitu dari pemerintah terkait dengan pengembangan inklusivitas untuk perempuan agar bisa meningkatkan kapasitasnya menunjang ekonomi melalui UMKM. Baik, terima kasih Mbak Pinkan pertanyaannya. Selamat siang Mas Wiwit. Siang Pak Edwin. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemerintah memang selalu memberikan perhatian yang serius khususnya untuk pemberdayaan UMKM dan juga pemberdayaan SDM. Ya, dalam hal ini kita menekankan juga aspek inklusivitas khususnya untuk bagi kaum perempuan. Nah, dalam konteks perekonomian nasional memang perempuan memegang peran yang strategis ya. Tadi Mbak Pinkan juga menyatakan bahwa sebagian besar UMKM itu dikelola oleh perempuan. Betul, 64% UMKM di Indonesia ini dikelola oleh perempuan. Kemudian dari 270 juta penduduk Indonesia itu 49%-nya atau 130 juta itu adalah perempuan. Kemudian juga hasil riset McKinsey tahun 2018 menyatakan bahwa 35% penjualan online ya, penjualan online atau e-commerce di Indonesia dihasilkan oleh kaum perempuan juga. Dan 49% perempuan di Indonesia katanya memiliki usaha atau sudah berwirausaha. Jadi memang di sini perempuan sudah berupaya sejak lama untuk bisa memperjuangkan emansipasinya agar bisa setara dengan laki-laki. Nah, di era digital seperti saat ini, perempuan juga makin memperlihatkan kemampuan mereka untuk bisa memiliki produktivitas yang tentunya mumpuni. Nah, contohnya mungkin kita bisa dari data yang kami miliki bahwa perempuan ternyata mendominasi partisipasi di bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik,
di mana di bidang biologi dan farmasi ini perempuan mendominasi 80%. Namun demikian sayangnya jumlah partisipasi perempuan ini merosot pada saat mereka masuk kerja. Jadi tidak semua ternyata yang lulusan dari STEM tadi itu masuk bekerja. Jadi hanya 2 dari 10 perempuan yang memilih untuk berkarir secara profesional di industri STEM. Kemudian juga hanya 3 dari 10 perempuan yang menjadi peneliti bidang STEM. Jadi ini merupakan hal-hal yang tentunya perlu kita dorong ya, supaya mereka yang tadi sudah mendapatkan ilmu belajar tinggi-tinggi itu terus cuma hanya menjadi ibu rumah tangga saja misalnya, walaupun sebenarnya profesi ibu rumah tangga juga sangat-sangat dimuliakan ya. Nah, dan kita juga tahu bahwa pada saat COVID-19 ini merebak, banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang mulai membuka usaha rumahannya. Ya, dan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi keluarga ya, mungkin ayahnya atau suaminya terkena PHK, jadi mereka juga berupaya untuk mendongkrak ekonomi keluarga dengan membuka usaha rumahan. Nah, kemudian dari riset dilakukan oleh LPM UI dikatakan bahwa pada masa pandemi ini terdapat 18% pelaku baru UMKM yang berasal dari kaum perempuan, dan mereka juga sudah memanfaatkan e-commerce dalam menjalankan bisnisnya. Jadi memang perempuan itu punya kelebihan-kelebihan ya. Mereka katanya lebih cakap dan punya rasa percaya diri untuk bisa memanfaatkan aplikasi dan juga fitur-fitur digital dalam menjalankan bisnis. Mereka juga karena sebagai ibu ya di keluarga bisa juga menularkan pengetahuan-pengetahuan digital mereka kepada keluarga, pada orang-orang terdekat, juga membagikan informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat. Jadi ini merupakan kelebihan dari perempuan. Namun demikian, pemberdayaan perempuan di bidang digital ini juga masih terkendala oleh rendahnya literasi digital. Ya. Kemudian juga keterampilan digital juga yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian juga ada problem mengenai kesenjangan partisipasi kerja dan juga tingkat upah antar gender, antara laki dan perempuan. Kemudian juga kendala dalam mengakses layanan keuangan. Ya, jadi kita tahu bahwa perempuan ini seringkali sulit mendapatkan akses layanan keuangan karena mereka tidak memiliki identitas pribadi atau sepertinya misalnya aset atas namanya. Rata-rata ini kan aset yang berharga itu diatasnamakan suami ya. Jadi mereka seperti tidak punya jaminan yang bankable. Mereka susah untuk mendapatkan kredit dari bank karena tidak punya agunan yang bankable. Kemudian juga banyak perempuan yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan formal, bagaimana mengelolanya, dan juga ini disebabkan karena masih rendahnya tadi kita sebut sebagai literasi digital oleh mereka yang berada di sektor informal khususnya. Nah, kemudian juga laporan dari W20 di G20 menyatakan bahwa kesenjangan akibat minimnya akses dan juga bagi perempuan baik di bidang digital maupun untuk mendapatkan layanan keuangan digital ini ternyata merupakan salah satu masalah utama yang menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi padahal katanya jika perempuan dapat berkontribusi dalam ekonomi digital, perekonomian global itu akan mendapatkan manfaat sebesar 12 triliun US dollar pada tahun 2025. Jadi memang peran wanita ini, perempuan ini memang harus kita tingkatkan supaya kita bisa meningkatkan lagi pendapatan global ya, secara global. Kemudian juga perempuan juga diharapkan bisa membekali diri mereka dengan berbagai pengetahuan dan juga skill digital, termasuk juga bagaimana mereka bisa menjaga keamanan data. Karena kan kita tahu sekarang masalah hoax ataupun data breach yang data-data kita tuh bisa dipakai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita juga harus para perempuan juga harus berhati-hati dalam men-share data yang mereka miliki supaya jangan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga dalam hal ini pemerintah juga dan bersama-sama tentunya dengan stakeholders yang ada sudah menggelar berbagai program untuk bisa mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital. Misalnya dengan adanya kartu prakerja ya, bisa mendukung pelatihan pendidikan pendampingan melalui kartu prakerja. Ini menurut catatan kami sampai dengan saat ini sudah total pendaftar kartu prakerja itu mencapai 89 juta orang dan jumlah penerimanya sebesar 13 juta orang. Dan ini 49%-nya adalah perempuan. Kemudian juga ada program-program literasi digital, keterampilan digital, kemudian juga ada program digital entrepreneurship untuk kewirausahaan bagi perempuan. Ini
bagi para wirausahaan Indonesia yang mulai merintis usahanya, dan ini sudah diikuti sekitar 15.000 orang, dan 63%-nya adalah perempuan. Nah, program ini dilakukan oleh Kementerian Kominfo ya untuk mendorong lagi kewirausahaan di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misalnya Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini menggelar program pelatihan wirausaha digital yang berjudul Perempuan Berdaya Indonesia Jaya untuk mendukung perempuan pelaku UMKM. Jadi ada beberapa macam kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian juga ada mungkin Mbak Pinkan dan Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah mendengar yang disebut sebagai program Bangga Buatan Indonesia. Ya, di sini juga bagaimana pemerintah mendorong UMKM kita untuk bisa go digital dengan target 30 juta pelaku UMKM sudah bisa go digital pada tahun 2024. Dan juga penciptaan koperasi modern berbasis digital. Lalu ada program-program inkubasi startup. Ya, ini juga didorong oleh pemerintah, baik pemerintah maupun swasta, juga perguruan tinggi. Kemudian juga ada untuk masalah finansial atau dukungan finansial, pemerintah juga memberi insentif usaha kepada UMKM dengan KUR, kredit usaha rakyat. Jadi tahun 2022 ini plafon KUR sudah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi 373 triliun, dan pemerintah juga memberikan subsidi kepada penerima KUR ini, dan sehingga bunga KUR-nya itu hanya sebesar 3%. Ini sampai dengan akhir tahun 2022. Kemudian juga untuk perempuan, pemerintah telah menerbitkan yang disebut sebagai skema KUR Super Mikro. Ini khusus buat ibu-ibu rumah tangga. Ya. Kemudian juga bagaimana pemerintah juga mendorong melalui otoritas moneter ya, ada sistem pembayaran digital ya untuk bisa mendorong lagi perkembangan transaksi digital, transaksi e-commerce di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan inklusi keuangan, Kemenko Perekonomian ada program yang disebut sebagai, tadi saya ngobrol dengan Mbak Vita, Strategi Nasional Keuangan Inklusif ya, dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Ini juga ada program-program khusus buat perempuan. Ya, ada edukasi dan literasi keuangan, ada juga perlindungan konsumen, ada dukungan komprehensif bagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini merupakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk ada yang disebut sebagai program Strengthening Women Micro Entrepreneur to Digital Security and Financial Inclusion. Ini disingkat SERUNI. Program SERUNI ini sudah menjangkau sekitar 800 perempuan pengusaha mikro di Indonesia dari sejumlah kabupaten di Lampung, di Jawa Barat, di NTB, dan juga program SERUNI ini ditujukan untuk dua tujuan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan akses keuangan perempuan, dan juga bagaimana meningkatkan juga pendapatan dari kaum perempuan. Nah, hal-hal ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan memang ada beberapa kegiatan dilakukan oleh kementerian lembaga terkait. Nah, ini saatnya juga bagaimana kita juga mensinergikan, karena masing-masing kementerian punya program, dan ini juga kelihatannya masih berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu kami di Kemenko Perekonomian sedang menyusun yang disebut sebagai Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, untuk bisa mensinergikan, mengorkestrasi seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi digital, termasuk juga untuk mendukung perempuan dalam partisipasi mereka dalam ekonomi digital. Mungkin itu secara garis besarnya, Mbak Pinkan. Mohon maaf kalau kelamaan nih. Terima kasih banyak Pak Edwin, tadi sangat komprehensif, banyak sekali ternyata program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin masih berjalan gitu ya Pak ya. Mungkin ini selanjutnya ke Mbak Vita ya. Jadi saya mau nanya tadi dari Pak Edwin juga sudah disampaikan ada beberapa poin di mana literasi digital itu penting. Nah, kira-kira kalau dari Women's World Banking melihat sebenarnya skill-skill apa saja sih yang mungkin diperlukan oleh perempuan, utamanya mereka yang memang memiliki fokus pekerjaannya itu di wirausaha dan memanfaatkan platform digital gitu. Terima kasih Mbak Pinkan pertanyaannya. Selamat siang Pak Edwin dan juga Pak Wiwit. Mungkin saya sedikit
memperkenalkan dulu ya tentang women's world banking supaya mungkin nanti angle-nya agak berbeda, tapi tadi Pak Irwin sudah sangat komprehensif menjelaskan sebenarnya apa yang upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan juga terkait kolaborasinya dengan berbagai pihak tadi ya, kita lihat dengan universitas juga, dan termasuk di situ kemudian dukungan yang bisa biasanya kami kolaborasikan bersama. Nah, untuk women's world banking sendiri memang kami bekerja dari 4 stream utama. Yang pertama untuk leadership and diversity, kami meningkatkan memberikan training kepada regulator di seluruh dunia yang juga untuk meningkatkan jumlah pemimpin perempuan di dalam regulator ataupun pembuat kebijakan. Namun yang kami ingin dorong juga adalah meningkatkan kepemimpinan perempuan di sektor layanan keuangan. Nah, kemudian yang kedua melalui riset, jadi kami melakukan riset bekerja sama dengan di Indonesia misalnya dengan pusat investasi pemerintah gitu ya, atau dengan lembaga lainnya untuk melihat tantangan apa, kemudian peluang-peluang apa, dan tentunya topik-topik terkait inklusi keuangan untuk perempuan dan kaitannya juga dengan inklusi keuangan digital. Kemudian yang ketiga terkait dengan advisory mungkin seperti kami melakukan uji coba dengan private sector ya untuk membuat layanan mereka lebih inklusif untuk perempuan. Misalnya kami bekerja sama dengan BRI, kemudian dengan Dana gitu ya, dan beberapa penyedia jasa keuangan lainnya untuk testing dulu untuk layanan seperti apa sih yang lebih mudah dijangkau oleh perempuan, dan tapi juga tentunya menguntungkan secara bisnis gitu ya. Jadi harus dipandang bahwa gender equality atau persamaan akses ini bukan sebagai charity, justru ini adalah sebagai empowerment atau hak dasar, hak asasi manusia yang mendasar gitu. Kemudian yang keempat adalah terkait policy, kebetulan saya di tim policy, bagaimana mengangkat hasil temuan kami dari 3 stream tersebut ke level kebijakan, namun juga bekerja sama dengan pembuat kebijakan seperti yang tadi mungkin Pak Edwin sudah sebutkan, dengan salah satunya dengan Kemenko Perekonomian dan juga regulator di Indonesia untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif, khususnya mungkin tadi ada di presentasi juga ya Pak ya, terkait 7 area prioritas SNKI perempuan. Nah, itu kan salah satunya tentang layanan digital keuangan ya Mbak. Mungkin menjawab pertanyaan Mbak Pinkan, untuk yang dibutuhkan kami di Women's World Banking menyebutnya sebagai digital financial capability ya. Sebenarnya itu adalah gabungan dari yang tadi sudah disebutkan, digital literasi, kemudian financial literacy, tetapi juga ada elemen financial capability. Jadi ketika sudah memiliki pengetahuan tentang digital, memiliki pengetahuan tentang keuangan, bagaimana kemudian perempuan, terutama perempuan pengusaha mikro dan kecil yang menjadi fokus diskusi kita kali ini, bisa memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan layanan finansial dan layanan digital itu untuk keperluan bisnisnya atau keperluan mereka beraktivitas di dalam ekonomi. Jadi selain kepercayaan diri juga kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan gitu. Karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Edwin, banyak sekali layanan yang mungkin takutnya nanti investasi bodong misalnya ya, atau yang tidak diregulasi oleh pemerintah gitu kan. Bagaimana membedakan itu yang kemudian tepat sasaran supaya bisa pathway-nya itu jalannya ada tuh, setelah tahu ada layanan digital, tahu ada layanan keuangan, bagaimana menggunakan itu untuk kemudian bergabung di dalam ekosistem ekonomi digital. Nah, menurut kami itu adalah 3 faktor yang terpenting untuk perempuan bisa berpartisipasi. Nah, caranya tentunya salah satunya adalah mengedepankan women centered design ya. Katanya kan kalau banyak penelitian yang di tahun 2021 ada artikel juga yang menarik menyebutkan kalau kita mendesain tanpa melihat gender ya, if we are being gender neutral, sebenarnya kita sedang mendesain untuk laki-laki gitu. Karena misalnya jadi sangat penting untuk meningkatkan perspektif perempuan dalam mendesain. Nah, salah satunya misalnya meningkatkan kepemimpinan di layanan keuangan ya, supaya ketika mendesain ada nih perspektif perempuan. Contohnya misalnya tadi disebutkan perempuan juga ada beban ganda di dalam rumah tangga gitu kan. Bagaimana membuat literasi keuangan yang tepat sasaran. Kalau misalnya mereka perempuan harus bekerja di rumah kemudian meluangkan 2 jam untuk mengikuti pelatihan, mungkin tidak akan tidak akan nancep gitu ya untuk selanjutnya. Tetapi apakah ketika perempuan itu menenun, misalnya kita ada konteks lokal juga di situ kan, misalnya menenun diberi pelatihannya ketika melakukan di situ ya. Jadi mengintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu yang kami maksud dengan women centered design. Mungkin itu.
Semoga menjawab Mbak Pinkan. Iya, Mungkin menjawab. nanti kita bisa lanjut. Ya, terima kasih banyak Mbak. Mungkin tadi kalau mau garis bawain sedikit, di sini kata kuncinya ada literasi digital dan literasi finansial ya. Jadi dua-duanya sama pentingnya dan harapannya bisa meningkatkan lagi partisipasi perempuan secara aktif. Nah mungkin ini buat Mas Wiwit nih. Jadi karena tadi kita juga udah ngomongin mengenai literasi finansial dan Mas kan juga dari Visa, mungkin bisa sharing juga bagaimana bentuk dukungan kepada perempuan pelaku usaha UMKM di Indonesia selama ini atau mungkin yang sedang direncanakan gitu ke depannya. Terima kasih Mbak Pinkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mungkin saya mau sedikit anekdot aja, tadi Pak Edwin kemudian Mbak Vita juga udah cerita betapa pentingnya peran perempuan, ibu baik yang sudah ibu maupun yang belum menikah juga ya. Tapi kalau saya mau kembali ke keluarga, saya suka bilang ibu itu menteri keuangan di rumah katanya ya, kalau setuju ya, bahwa bapak tuh agak kacau kalau udah misalnya udah soal spending dan lain sebagainya. Jadi penting banget peran ibu menteri keuangan. Terus bahwa bapak juga jangan GR, kita bukan presidennya, ternyata kita cuma menteri tenaga kerja gitu ya. Presidennya siapa ya? Presidennya kesepakatan kita berdua gitu ya, atau malah anak-anak kadang-kadang presidennya gitu. Tapi untuk seorang ibu atau perempuan apabila belum berkeluarga untuk bisa mengatur keuangan, tentunya kembali lagi ke yang tadi Pak Edwin dan Mbak Vita cerita juga, literasi keuangan itu penting sekali sebagai dasar ya. Sebelum kita bicara mengenai literasi digital, apalagi keuangan digital, tentunya literasi keuangan itu menjadi sebuah basis yang mutlak harus gitu ya. Nah jadi apa yang Visa lakukan itu baik dari global ke Asia Pasifik maupun ke negara-negara termasuk di Indonesia, itu adalah pertama mengedepankan wanita untuk bisa mandiri. Pertama itu ya, prinsip dasarnya. Jadi kita belum bicara how-nya, digitalnya atau lain sebagainya. Jadi ada program-program, misalnya kita sebut di secara global ada program namanya She's Next. Next apa sih? She can be the next leader, the next businesswoman, the next entrepreneur gitu ya, atau the next startup gitu misalnya. Tapi basisnya adalah literasi keuangan dulu. Jadi yang Visa berikan secara global itu adalah pemahaman literasi keuangan, dasar-dasar budgeting, planning itu seperti apa, naik kemudian ke misalnya kalau sudah punya produk dan ingin berjualan, ya 4P, promosi dan lain sebagainya, baru kemudian kita bicara mengenai apa sih digital gitu. Digital marketing seperti apa, digital promotion seperti apa, sehingga secara bertahap kita harapkan bahwa nggak langsung lompat kayak mungkin banyak di kita ya, termasuk saya sendiri, itu senangnya lompat karena ada teknologi terbaru, oke, kita ambil teknologi terbaru itu. Tapi mungkin fondasinya masih belum terlalu kuat gitu ya untuk memahami bahwa teknologi digital terutama yang terbaru itu bagaimana pemanfaatannya maksimal gitu. Jadi kembali lagi ke soal Visa di Indonesia, kita sejak tahun 2017 itu bikin program yang bernama Ibu Berbagi Bijak. Kenapa Ibu Berbagi Bijak? Karena konsepnya train the trainers. Artinya bahwa kita hanya ketemu dengan sedikit mungkin, tapi kita harapkan bahwa itu bisa memviralkan di lingkungannya masing-masing, dan tentunya secara digital juga lewat sosial media juga bisa diperluas gitu ya. Nah konsepnya dari 2017 sampai 2019 itu adalah ibu rumah tangga. Kembali lagi ke paparan saya sebelumnya bahwa betapa pentingnya untuk soko gurunya keluarga itu adalah pemahaman pengelolaan keuangan ibu di dalam rumah gitu ya. Sehingga waktu itu ibu rumah tangga kita sinerginya, tadi lihat slide-nya Pak Edwin juga banyak mitra-mitra gitu ya. Kita sinerginya dengan waktu itu Pemda Jakarta, PKK-nya gitu ya. Jadi kita belum menyasar pada pebisnis, benar-benar ibu rumah tangga. Nah di situ benar-benar basic sekali kita sharing, kebetulan kita engage dengan financial planner, seorang financial planner, dan modul-modulnya itu adalah modul dari Visa Global. Jadi kami terjemahkan yang disebut practical business skills, ya, dan juga practical money skills, itu adalah modul-modul yang dipakai Visa di seluruh dunia, tapi kemudian kita adopsi ke Indonesia untuk bisa dipakai sebagai modul-modul untuk ibu-ibu ini. Nah kemudian dari situ mereka diajarkan untuk membuat planning, ledger. Pak Edwin udah studinya udah ini banget gitu ya, tapi level tertinggi itu kan mungkin banyak sekali masyarakat kita yang nggak terlalu paham malah sebenarnya. Kalau dilihat dari yang kami survei para ibu-ibu tersebut, itu ternyata 80%
menggunakan uangnya sendiri, ya, belum tahu mengenai permodalan, dan 40% dari yang 80% tersebut tidak punya catatan keuangan yang baik atau tidak tahu caranya membuat catatan keuangan. Jadi ini hal-hal basic yang kita pikir, oke, kita coba dari ini dulu deh, kita ketemu sedikit-sedikit, kita sharing mengenai hal-hal basic ini, kemudian baru kita beranjak ke digital gitu ya. Nah, di 2020 karena pandemi baru mulai, kita tidak melaksanakan apa-apa. Nah, di 2021 dan 2022 Visa Indonesia, Ibu berbagi bijaknya ada 2 strategi utama. 1, yuk kita keluar Jakarta. Jadi kita ke daerah, basisnya apa waktu itu? Karena kita punya kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, kita lihat titik-titik mana yang industri pariwisatanya bisa kita bantu dengan menguatkan sendi-sendi pengelolaan keuangan ibu-ibu di situ gitu ya. Jadi 2021 kita ke Jogja dan Jawa Tengah. Pak Ganjar kebetulan sangat suportif waktu itu, ikut membuka acaranya, dan saat itu fokus kita adalah ibu-ibu bisnis kecil dan mikro untuk satu workshop secara online, tapi juga ada pertemuan tatap muka minimal sekali sebulan untuk pendampingan. Nah, pertama kita kasih modul-modulnya itu apa? Itu tadi yang basic-basic dulu, kemudian kita juga ada mulai sedikit mengenai digital marketing gitu ya. Terus apa itu misalnya platform belanja seperti Tokopedia ya, tadi ada teman saya dari Lazada misalnya. Mereka mungkin sudah kenal belanjanya, tapi bagaimana caranya itu bisa membantu bisnis saya misalnya. Bagaimana saya bisa masuk dan apa sih kriterianya sehingga bisnis saya bisa dipandang oleh marketplaces besar ini di yang antah berantah mereka nggak ketemu fisiknya gitu ya. Jadi itu di Jogja dan Jawa Tengah. Nah, meningkat di tahun ini yang sedang berjalan sekarang, yang Visa coba lakukan sekarang ada Bali dan Lombok. Itu karena kebetulan ada G20 di situ dan kemudian pusat pariwisata yang mau kita hidupkan kembali. Itu juga kita bantu beberapa ratus ibu-ibu di sana untuk selain yang itu tadi modul-modul yang sama juga ada orientasi ekspor sekarang. Bagaimana punya izin usaha yang bisa sampai ke arah sana gitu misalnya. Jadi sedikit-sedikit semakin meningkat, konsepnya masih sama, kita hybrid dalam arti kita belum kepingin ketemu massal gitu ya, banyak orang dalam satu waktu, jadi kita beri modul-modulnya secara online, kemudian ada pendampingan. Nah, yang menarik lagi, yang kita harapkan menjadi suatu nilai tambah, itu adalah selain didampingi selama beberapa bulan, di ujung program tersebut juga ada business matching, artinya dipertemukan, dikenalkan dengan bisnis-bisnis yang sudah mapan dan sudah jalan, untuk dilihat kecocokannya, apakah produk-produk para ibu-ibu ini bisa disalurkan, bisa masuk ke pasar tersebut. Jadi itu yang kita harapkan secara end-to-end, penguatan fondasi, pemahaman mereka untuk lebih maju ke depan secara pemasarannya, dan kemudian juga benar-benar bisa thriving gitu ya, bisa bergairah bisnisnya kembali gitu ya, terutama sejak pandemi ini. Itu yang kita sejauh ini laksanakan. Makasih banyak Mas Wiwit untuk tadi paparannya terkait dengan program-program Visa untuk mendukung di Indonesia sendiri seperti apa. Dan mungkin ini juga tadi mungkin beberapa kali sudah dimunculkan ada beberapa permasalahan atau tantangan berkaitan dengan peran ganda perempuan, kemudian juga akses kepada sistem keuangan. Nah mungkin saya mau tanya ke Mbak Vita gitu ya, karena kan Women's World Banking juga tadi fokusnya salah satu di kawasan Asia Tenggara. Apakah sebenarnya permasalahan yang dihadapi di Indonesia ini juga tampak gitu dari negara-negara di kawasan lainnya? Ya, terima kasih Mbak Pinkan pertanyaannya. Jadi sebenarnya kami kan ada 3 kehadirannya di Southeast Asia, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan juga di Afrika. Tetapi memang yang tadi saya sampaikan pada secara garis besar konteks lokal itu penting, konteks bagi masing-masing negara, tetapi kemudian membentuk peluang untuk mendesain layanan digital atau layanan keuangan digital yang sesuai dengan kebutuhan perempuan itu yang sama di semua tempat. Mungkin salah satu contohnya misalnya di Kamboja yang sedang kami lakukan sekarang adalah bagaimana supaya pekerja pabrik itu bisa menggunakan layanan digitalnya untuk mentransfer ke remitansi ke keluarganya gitu ya. Jadi kan mungkin selama ini kalau pekerja pabrik dapatnya cash gitu ya, atau ketika dapat digital pun langsung di cash out gitu. Nah kalau di sana konteks yang tepat
itu adalah untuk menguji coba di kalangan pekerja pabrik, mungkin seperti itu. Kemudian mungkin di Bangladesh ada juga sama kurang lebih tentang pekerja pabrik ya untuk remitansinya. Ini yang kami juga sedang lakukan juga di sini terkait remitansi untuk pekerja rumah tangga ya, karena di situ ada use case gitu. Ibaratnya mungkin secara kurang lebih yang kami lakukan tuh lebih ke metodologinya ya, mengidentifikasi dulu di daerah tersebut kira-kira dari yang ingin kami sasar, misalnya perempuan yang seperti apa, pekerja migran ataukah mungkin perempuan pekerja pabrik. Kemudian di situ diidentifikasi kira-kira kendalanya apa, baru di situ kemudian kita sama-sama dengan private sector mungkin ya, dan juga dengan government untuk terkait kebijakan yang bisa mendukung untuk meningkatkan akses perempuan ke dalam digital ekonomi gitu. Ya, terima kasih Mbak Vita. Saya juga sekaligus mau mengingatkan buat teman-teman yang bergabung melalui Zoom, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat box. Jadi nanti setelah pertanyaan terakhir untuk Pak Edwin, saya akan langsung ke penanya dari Zoom maupun juga rekan-rekan yang sudah hadir bersama kita di sini di Pullman. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi ini sebelum saya lempar ke publik juga. Jadi tadi kan Bapak sempat mention nih mengenai strategi ekonomi ekonomi digital di Indonesia. Nah itu progresnya sudah sejauh mana sih Pak, dan poin-poin yang menjadi prioritas tapi berkaitan dengan digitalisasi itu apa saja, terutama yang mendukung untuk perempuan? Ya. Jadi ini mungkin akan lebih luas lagi ya, jadi bukan hanya untuk perempuan tapi untuk secara nasional, karena ini namanya Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa di kementerian lembaga itu punya berbagai macam program, inisiatif, kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi digital. Misalnya kalau kita lihat ada di Kementerian Perindustrian, ada Making Indonesia 4.0, di Kominfo ada Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, kemudian juga di BRIN ada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia, kemudian di Bappenas ada Satu Data Indonesia, di OJK, di BI pun demikian. Nah, inilah yang kami berupaya nanti agar semua program ini bisa sinergis. Karena kelihatannya sekarang masih jalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi yang kuat untuk bisa menyatukan program-program ini agar bisa berjalan searah. Nah, itulah kenapa kami di Kemenko Perekonomian sedang menginisiasi yang disebut sebagai penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, di mana strategi ini nanti digunakan untuk menyinergikan seluruh program pengembangan ekonomi digital yang ada di kementerian lembaga, bahkan juga antara pemerintah dengan swasta, termasuk juga dengan perguruan tinggi, akademisian maupun praktisi dan juga asosiasi. Nah, visi utama daripada pembentukan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital itu adalah menjadikan Indonesia sebagai powerhouse ekonomi digital untuk bisa mencapai pertumbuhan yang inklusif, terkoneksi dan berkelanjutan. Nah, ada tiga strategi utama yang akan lakukan adalah bagaimana kita nanti mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan, sektor ekonomi, kemudian juga bagaimana kita menciptakan peluang ekonomi digital yang beragam dan merata, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menguatkan lagi koordinasi lintas sektor. Dengan demikian di sini akan terjadi suatu sinergi yang kuat antar kementerian lembaga maupun antara pemerintah dengan swasta. Nah, di sini ada 5 pilar utama yang akan ditekankan dalam pengembangan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, yaitu bagaimana kita menyediakan nanti infrastruktur yang memadai, terjangkau dan merata. Kemudian bagaimana kita menciptakan SDM digital, tadi ada literasi digital, bagaimana kita menciptakan talenta digital yang dibutuhkan, bagaimana kita mendorong lagi riset, inovasi, pengembangan usaha digital, bagaimana kita nanti menciptakan iklim usaha digital, termasuk juga tata kelola data dan keamanan siber yang mendukung pengembangan ekonomi digital, dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan lagi pendanaan dan investasi digital. Nah, semua program-program yang ada di kementerian lembaga ini akan diarahkan untuk menuju kepada pengembangan 5 pilar utama tersebut. Dan ini nanti yang akan menjalankan ini adalah yang disebut sebagai Project Management Office, PMO. Ini akan dijalankan dan akan dibentuk oleh pemerintah dalam waktu dekat. Nah, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengembangan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Edwin. Mungkin bisa dicek dulu ke Azizah apakah sudah ada pertanyaan dari Zoom mungkin. Kalau belum, oke. Jadi ini ada satu pertanyaan yang masuk. Jadi menarik sekali katanya materi pembahasannya dari Putri Siagian.
Pertanyaannya untuk ketiga narasumber. Jadi apakah ada program atau kebijakan bagi perempuan yang mengelola UMKM di daerah tertinggal? Atau apakah program kebijakan ekonomi untuk perempuan yang mengelola bisnis UMKM di setiap daerah itu disamakan, jadi tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya? Mungkin saya bisa tanya dulu ke Pak Wiwit kali ya, baru nanti ke Pak Edwin dan Bu Vita setelah itu. Terima kasih Mbak Pinkan. Mungkin kalau dari sisi kebijakan dan rolling outnya nanti Pak Edwin pasti lebih di bidangnya. Kalau dari sisi pengamatan saya aja, kalau kebetulan kami memang baru di Jabodetabek, Jogja, Jawa Tengah, kemudian Bali, Lombok gitu ya dalam 4 tahun pelaksanaan program. Tapi sekali lagi tidak ada perbedaan dengan apakah itu daerah tertinggal atau kota besar atau kota kecil. Bahkan waktu di Jawa Tengah kemarin 60% itu datang dari kota-kota kecil yang ikut programnya. Mungkin salah satu tantangan yang perlu kita antisipasi bersama-sama adalah infrastruktur ya ketika kita bicara digital. Salah satu, kalau saya dengarkan masukan dari para ibu-ibu, handphone saya cepet panas mas, kalau lama-lama ikut ini modul sejam gitu udah nggak tahan. Ada ganti nggak mas buat pulsanya, buat beli internet gitu kan. Nah hal-hal seperti itu masih menjadi hambatan buat para ibu-ibu, apalagi kalau di daerah terpencil kita bicara tadi, untuk bisa ikut sesuatu yang sebenarnya kita coba mudahkan melalui digital gitu kan. Itu satu. Kemudian tapi powernya tuh luar biasa. Jadi saya pengen share juga sebuah cerita yang menarik. Saya waktu itu terharu banget di Jogja. Ketemu sama ibu-ibu dari Brebes. Sebelumnya beliau itu adalah penjahit. Dan waktu itu jahit sendiri dibantu anaknya, bisa 20 pasang dalam seminggu tuh udah berat banget buat dia gitu untuk melaksanakannya. Tapi setelah ikut program kita dan mulai terbuka mengenai networking secara digital tuh luar biasa ya. Ini nggak cuma buat baca gosip atau tukar-tukaran info di WhatsApp gitu. Tapi ternyata khususnya lewat aplikasi sosial media, dia itu bisa terhubung dengan kampung-kampung yang lain, sehingga dia bisa ikut memberdayakan para ibu-ibu sekitar sampai 20 kalau saya nggak salah, melalui koneksi itu tadi. Mereka nggak kenal satu sama lain sebelumnya, tapi kemudian kita hubungkan gitu ya melalui program Ibu Berbagi Bijak. Dan sekarang itu seminggu tuh mereka bisa handle 1000 pasang untuk menjahit. Itu tuh dia bersyukur sekali bahwa saya tuh nggak pernah kebayang bahwa secara digital itu saya bisa melipat gandakan produksi dan bisnis saya sampai sedemikian dahsyatnya. Dan yang kedua, saya punya ibu-ibu tadi ya, saya bilang saya punya kepuasan pribadi, kok ya saya bisa ikut memberdayakan ibu-ibu sekeliling gitu. Ini sekelumit cerita kecil aja bahwa terlepas dari programnya siapa yang melaksanakan di daerah terpencil ataupun maju, saya pikir sinergi itu tadi penting sekali, gimana caranya kita bisa menjangkau mereka dan memberikan dasar-dasar tadi untuk bisa mengembangkan bisnisnya, literasi keuangan maupun secara digital. Digital itu udah mutlak, kita sama-sama tahu gitu ya, nggak mungkin harus masuk ke situ untuk bisa maju ke depannya gitu ya. Tapi memang tingkat pemahaman dan kesiapan untuk masuk di situ itu kan berbeda-beda. Jadi kita mulai pelan-pelan dari bawah lagi tadi. Moga-moga sedikit menjawab. Terima kasih. Mungkin Pak Edwin mau menjawab juga. Ya, baik. Jadi memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wiwit itu. Sinergi antar berbagai stakeholders yang ada dalam rangka mendorong peran perempuan di ekonomi digital ini perlu kita lakukan. Karena kalau umpamanya semuanya jalan sendiri-sendiri, nanti malah ada yang tidak kebagian gitu. Jadi misalnya lebih banyak orang yang tentunya akan lebih memfokuskan program mereka ke Pulau Jawa, karena di Jawa yang punya penduduk lebih banyak dan juga tentunya akan memberikan imbal balik yang lebih besar. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah 3T seperti yang tadi disampaikan oleh pertanyaan Mbak Sinaga tadi ya. Ya, nah dalam hal ini memang pemerintah perlu melakukan yaitu tadi sinergi tadi melakukan koordinasi. Jadi sehingga bisa dibagikan program-program itu merata ke seluruh daerah yang ada dan sesuai dengan kebutuhan. Karena belum tentu kebutuhan di satu daerah sama dengan kebutuhan daerah yang lain. Ya, kemudian juga pemerintah dalam hal ini seperti yang tadi Mas Wiwit sampaikan berupaya untuk menjangkau daerah-daerah 3T tadi dengan infrastruktur yang sekarang sedang dipersiapkan adalah satelit Satria. Ya, bisa menjangkau daerah 3T. Mereka nanti orang-orang di daerah 3T ini bisa mendapatkan layanan internet di tempat-tempat umum, sekolah, puskesmas,
kemudian kantor-kantor lurah, camat, di situ mereka bisa mendapatkan secara gratis dan itu langsung dipancarkan dari satelit untuk daerah-daerah yang terpencil. Sementara untuk program-programnya tentunya saya percaya bahwa kementerian lembaga juga sudah melakukan itu, hanya saja perlu disinergikan juga dengan program-program yang dilakukan oleh platform-platform e-commerce, platform digital, termasuk juga dari dari Visa dan lain-lain. Ini perlu ada satu duduk bersama untuk bisa memetakan siapa kerja di mana, siapa melakukan apa gitu. Itu yang penting, yang saya pikir penting dilakukan oleh kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mbak Vita ada mau ditanggapi? Iya, atau mungkin jawab? sedikit aja. Saya setuju dengan semangatnya ya, sinergi itu yang perlu dilakukan. Misalnya kami dari organisasi nirlaba, apa sih yang bisa kami kontribusikan? Kemudian dari pihak swasta, dari pihak pemerintah. Nah, mungkin untuk mengkerucut ke pertanyaan dari Mbak Patricia ya, itu saat ini kami sedang memberikan grants untuk, tapi khusus untuk organisasi nirlaba ya, untuk terkait peningkatan kapasitas perempuan ke layanan digital gitu. Tapi memang deadline-nya besok, jadi tapi sudah di-announce selama sebulan, jadi mudah-mudahan ada informasinya juga. Tetapi mungkin yang bisa kami lakukan di situ, dan saat ini memang sinergi itu tentunya itu permasalahan Pak, itu PR besar kita semua ya. Cuman yang bisa kami sedikit kontribusikan di sini adalah di bagian itu ya, di bagian peningkatan kapasitas khususnya untuk organisasi nirlaba, yang juga di dalam itu bagian grants itu adalah bagian dari koalisi besar kami yang kami co-lead bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi mungkin tadi yang Pak Erwin juga sudah sebutkan, banyak sekali kementerian yang melakukan upaya-upaya ini, dan kebetulan kami bekerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengkonsolidasikan masukan-masukan terkait strategi nasional keuangan inklusif khusus untuk perempuan. Nah, sebenarnya Mas Wiwit juga ini salah satu sasarannya gitu ya, karena kan supaya ada pembagian peran juga di situ. Misalnya apakah dari private sector sendiri juga sudah ada program-programnya yang perlu diketahui lebih jauh lagi oleh para CSO atau LSM yang bergerak di bidangnya, dan dari kementerian tentunya Pak ya diperlukan dukungan kebijakan dan juga ya tentunya yang memayungi ini semua inisiatifnya begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak. Mungkin sekarang bisa dilempar juga ke Bapak Ibu yang hadir di Pullman. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada boleh angkat tangan. Kalau belum ada, saya masih ada pertanyaan dari Zoom ini. Jadi dari Pak Bambang. Jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan pemerintah untuk memasukkan sensitivitas gender dalam peraturan dan perundangan, terutama terkait dengan akses finansial? Untuk peraturan saya tidak punya kapasitas untuk melakukan itu ya, menjawab. Tapi paling tidak sudah seperti dengan adanya program misalnya adanya strategi nasional keuangan inklusif yang memprioritaskan perempuan, di mana juga ada program yang tadi saya sebutkan Seruni, bagaimana nanti perempuan juga bisa lebih ditingkatkan lagi partisipasinya melalui program ini. Tentunya dengan berjalannya program-program ini bisa diharapkan bisa meningkatkan lagi partisipasi perempuan. Nah, masalah mengenai dasar hukumnya itu mungkin nanti kita mesti berbicara dengan teman-teman di Kementerian Teknis ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin ini kalau mau nambahin juga, kita di CIPS juga ada penelitian berkaitan dengan peran perempuan di UMKM, dan ada salah satu rekomendasi dari kami juga berkaitan dengan data yang berbasis gender itu penting gitu untuk dimiliki oleh pemerintah, khususnya untuk melihat kira-kira butuh dukungan kebijakan seperti apa sih yang membedakan mungkin untuk menyasar peningkatan partisipasi perempuan gitu ke depannya. Jadi mungkin tadi bisa turut menjawab juga ya dari pertanyaan Pak Bambang ya. Setuju, karena memang data itu yang penting. Sampai dengan saat ini juga kita belum memiliki data mengenai UMKM, apalagi UMKM perempuan. Itu juga perlu, nanti mungkin dari CIPS bisa mempelopori kajian mengenai jumlah UMKM yang ada, itu per name, per address, itu perlu juga kita dapatkan. Oke, apakah ada pertanyaan dari floor mungkin? Kalau ada boleh angkat tangan. Kalau tidak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Zoom sekaligus untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini. Dari Ibu Wiwi Gusmanengsi. Jadi selamat siang, saya Wiwi dari Bandung. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah sampai pada AI atau Artificial Intelligence, bagaimana pemerataan pendidikan untuk perempuan yang berada di daerah pelosok dan masih tertinggal jauh dari kemajuan teknologi,
Sedangkan kalau melihat tagline dari G20 itu pulih bersama. Jadi apakah ada tanggapan gitu Pak Edwin? Ya, tentunya mungkin Ibu perlu juga membuka website-website dari kementerian dan lembaga yang ada. Contohnya di Kementerian Kominfo itu ada beberapa program pelatihan digital yang bisa kita akses. Jadi ada yang disebut sebagai siberkreasi. Itu juga bisa kita akses melalui internet ya. Kemudian juga ada program-program terkait dengan Digital Talent Scholarship, beasiswa untuk mereka yang ingin mendapatkan pelatihan yang lebih advance untuk skill-skill digital. Nah, termasuk AI tentunya, artificial intelligence. Nah, kalau umpamanya untuk ibu rumah tangga mungkin bisa mengikuti yang siberkreasi karena ini lebih umum, tidak terlalu teknis dan bisa diikuti oleh semua orang masyarakat. Nah, kementerian-kementerian lain juga ada sih yang mungkin kita perlu mencari informasi tersebut di website kementerian masing-masing. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Pak Edwin. Dan iya tadi untuk yang siberkreasi saya lihat juga kayaknya programnya ada banyak dan disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan masyarakat juga seperti kita apa. Kita bisa milih soalnya. Iya betul. Ya jadi sebelum menutup acara pada siang hari ini, untuk sesi ini saya ingin memberikan beberapa poin penting. Yang pertama, perempuan ini memegang peranan strategis karena 64% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan dan 49% perempuan ini memiliki usaha. Dan pada masa pandemi juga ada 18% pelaku UMKM baru yang mana itu perempuan. Dan ada walaupun demikian ada beberapa kendala terkait dengan inklusivitas perempuan seperti literasi, kemudian juga keterampilan digital, akses kepada layanan keuangan yang masih sulit, dan menyadari adanya peran ganda yang dimiliki perempuan juga tidak kalah penting dan perlu untuk mendapat perhatian dari pemerintah selaku regulator maupun juga kepada stakeholder-stakeholder lain yang menjalin kerjasama untuk mendukung upaya peningkatan inklusivitas perempuan dalam UMKM di Indonesia. Dan sinergi menjadi kata kunci yang sekiranya juga bisa terus dikedepankan untuk multi stakeholder dalam upaya mendorong lagi partisipasi aktif perempuan dalam perekonomian Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir secara online maupun juga yang hadir di Pullman, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang mungkin juga belum terjawab dari Zoom, dan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Mbak Vita. Terima kasih Mbak Vita, Mbak Sweet. Terima kasih. Terima kasih kepada panel ini.